لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berkah, dan amal yang diterima. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak kami amalkan, hati yang tidak khusyuk, amal yang tidak diterima, dan doa yang tidak didengarkan. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil Qur'an. Ya Allah, jadikan kami dan anak keturunan kami ahlul Qur'an. Allahumma anta ya muyassir, yassir umurana umurad dunya wal akhirah. Ya Allah yang maha memudahkan, mudahkanlah urusan dunia dan urusan akhirat kami. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidup kepada kita, sehingga dengan nikmat hidup ini kita masih bisa beribadah, masih bisa beramal saleh, masih bisa melakukan kebaikan-kebaikan sebagai bekal kita menghadapi kehidupan setelah ini, kehidupan yang abadi, kehidupan yang lebih mulia daripada kehidupan ini, yaitu kehidupan akhirat. Alhamdulillah, dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan pertolongannya, pagi hari ini kita bisa kembali melakukan banyak kebaikan jemaah sekalian. Bagi yang sholat tahajud, maka kebaikan itu dimulai dari sholat tahajud. Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan sebagian dari malam bertahajudlah engkau, nafilatan lak, sebagai tambahan amal bagimu. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan dengan salat tahajud itu Allah akan mengangkat kamu maqaman mahmuda, di maqam, derajat, predikat mahmuda yang terpuji. Maka jemaah sekalian, waktu sepertiga malam merupakan waktu favoritnya para nabi dan orang-orang saleh. Saya pribadi merasa kurang memberikan hak-hak pada waktu sepertiga malam. Semoga Allah mudahkan kita dan istiqamahkan kita untuk menghidupinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah itu, Bapak Ibu sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh di rumah masing-masing. Ada yang di masjid,
Rasulullah bersabda, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalaulah ada orang yang memiliki seluruh tanah di dunia ini, SHM-nya semua milik dia, maka kekayaan dia dikalahkan oleh orang yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Maka jemaah sekalian, orang yang paling kaya dalam pandangan Allah mereka yang menjaga sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Maka tidak ada sholat sunnah rawatib yang sangat dijaga oleh Rasulullah melainkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian setelah itu kita sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dalam hadis dikatakan, "Man shallas subha fahuwa fi dhimmatillah." Siapa yang sholat subuh maka dia dalam jaminan Allah. Kalau Allah yang menjamin, pasti aman hidup kita jemaah sekalian. Berbeda dengan manusia. Jika ada manusia menjamin rezeki kita, menjamin keamanan kita, menjamin kesehatan kita, saya jamin kesehatan kamu, saya jamin rezeki kamu, saya jamin keamanan kamu, maka belum tentu kita sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh dia. Tapi ketika Allah yang menjamin kehidupan kita, Allah yang menjamin rezeki kita, Allah yang menjamin keamanan kita, Allah yang menjamin kesehatan kita, maka jaminan Allah pastilah terjadi. Man shallas subha fahuwa fi dhimmatillah. Maka barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah sholat subuh kita berzikir. Setelah berzikir kita duduk dengan 2 tujuan. Pertama, untuk menunggu datangnya waktu syuruk. Karena Nabi bersabda, siapa yang sholat subuh setelah itu duduk berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari, lalu beberapa saat kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia telah mendapatkan pahala haji yang sempurna, Bapak Ibu, sempurna. Kemudian kita duduk, tujuan yang kedua untuk tafaqquh fiddin. Tafaqquh fiddin, memahami bagian penting daripada ilmu agama. Maka kita berharap amal-amal yang kita lakukan pagi hari ini diterima oleh Allah dengan penerimaan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu As-Sirah An-Nabawiyah, perjalanan hidup manusia yang paling kita cintai, manusia yang paling kita agungkan, panutan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sirah ini harapannya kita semakin bertambah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ringan kita melaksanakan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas masa kanak-kanak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bahas 2 kali pertemuan, yaitu mulai Rasulullah bersama Halimatus Sa'diyah. Berapa tahun Rasulullah bersama Halimah? Lupa Ustaz. 4 tahun bersama ibunya. Kemudian setelah bersama Halimah, Rasulullah diasuh oleh ibunya langsung, Aminah binti Wahab. Berapa tahun bersama ibunya? 2 tahun. Setelah ibunya meninggal, wafat, beliau diasuh oleh kakeknya yang bernama siapa? Abdul Muttalib. Berapa tahun bersama Abdul Muttalib? 2 tahun. Karena ketika Rasulullah berumur 8 tahun, Abdul Muttalib meninggal dunia. Kemudian setelah bersama kakeknya, beliau hidup bersama pamannya yang sangat sederhana, tidak banyak harta sebagaimana paman-paman yang lain. Tapi demikianlah takdir Allah menunjuk Abu Talib untuk menggantikan posisi Abdul Muttalib mengasuh Rasulullah SAW. Bersama pamannya Abu Talib, Rasulullah cukup panjang
menjalankan hidup bersama beliau sampai beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Setelah masa kanak-kanak, maka kita masuk pada masa remaja. Pagi hari ini kita akan bahas masa remaja dan pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai dari masa remaja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa remaja Rasulullah, sebagaimana yang kita ketahui bersama Bapak Ibu, bahwa masa remaja ini masa yang sangat labil, masa pancaroba, perpindahan ke masa dewasa. Ini masa yang sangat labil, masa yang penuh dengan godaan-godaan yang sangat rentan dia melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Masa yang rentan berbahaya, masa muda ini, jemaah sekalian. Bahaya berbuat maksiat, bahaya narkoba, bahaya judi, bahaya kumpul-kumpul di waktu malam yang tidak ada faedahnya, kemudian durhaka kepada orang tua. Bahkan dikatakan masa muda ini masa yang rentan stres, depresi. Makanya saya baca tadi malam itu, menurut WHO, ya, penyebab kematian anak muda itu menurut WHO 15 sampai 29. Nah, Pak Anto umur berapa sekarang? Oh, bukan anak muda lagi jenengan. Ya, kalau Pak Daud? 50. Jadi anak muda itu 15 sampai 29. Ada yang umurnya 29 tahun ke bawah sini? Selain saya ya. Nah. Jadi yang paling muda saya di sini, Pak. Jadi menurut WHO penyebab kematian remaja itu yang paling tinggi dikarenakan depresi, stres, bunuh diri. Ya kan? Sering kita dengarkan ada remaja gantung diri, ya kan? Karena diputus cinta oleh kekasihnya. Sering itu, Pak. Ada remaja mati karena sudah tidak tahan menanggung ujian-ujian dalam hidup ini. Maka jemaah sekalian, masa remaja ini masa yang sangat rentan mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran, terutama dalam urusan syariat. Oleh karenanya Rasulullah SAW sangat menyanjung, Islam sangat memuliakan, sangat mengapresiasi anak muda yang rajin beribadah, sangat diapresiasi. Kalau orang tua rajin beribadah itu biasa, istiqomah datang ke masjid, ada di shop pertama, kemudian tidak pernah telat sholat berjamaah, ini wajar jemaah sekalian, karena sudah tua, sudah diintai oleh malaikat maut. Adapun anak remaja, kalau dia beribadah kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sangat diapresiasi oleh Islam. Maka dikatakan dalam sebuah hadis, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah. Tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Karena pemimpin adil itu kebaikannya dirasakan oleh banyak manusia. Kalau Pak Jokowi adil, maka kebaikannya akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Tapi kalau pemimpin itu tidak adil, maka yang merasakan ketidakadilannya itu dampaknya akan dirasakan oleh seluruh rakyatnya. Maka pemimpin yang adil jemaah sekalian ditempatkan pada posisi pertama yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, posisi yang kedua adalah wasyabun nasya'a biibadatillah. Anak muda yang tumbuh rajin, semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka anak muda ini harus kita berikan fasilitas,
Harus berikan kegiatan bagaimana caranya supaya mereka berpaling dari hal-hal keburukan menuju yang baik-baik. Harus diberikan fasilitas. Dan masa muda jemaah sekalian, masa yang sangat ditakutkan oleh para orang tua. Ya kan? Sangat ditakutkan. Saya seringkali mendapatkan laporan terus mereka minta solusi bagaimana anaknya itu berangkat sore pulangnya pagi, ada yang berangkat pagi pulangnya sore. Jemaah sekalian, berat bagi orang tua ketika anaknya berada di masa-masa remaja. Maka solusi yang paling tepat itu untuk menjaga mereka ya pesantren. Itu sudah solusi yang paling tepat itu. Masukkan ke pesantren. Bagi orang tua yang khawatir bagaimana zaman di luar ini sangat membahayakan. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Innallaha azza wa jalla la ya'jabu minasyab laysat lahu sabwah. Rasulullah SAW sangat mengagumkan pemuda laysat lahu sabwah, yang tidak punya sabwah. Sabwah itu kebiasaan anak remaja pada umumnya, kumpul malam, khamar, judi dan lain sebagainya. Meskipun masa remaja ini jemaah sekalian masa yang sangat rentan bahaya, rentan melakukan maksiat, rentan melakukan perjudian, narkoba, khamar dan lain sebagainya, tapi masa remaja Rasulullah SAW masa yang sangat dijaga oleh Allah, sehingga beliau tidak punya celah pada masa remajanya. Tidak ada celah bagi orang kafir untuk mengungkit-ungkit masa remaja Rasulullah. Hei Muhammad, kamu dulu pernah minum khamr. Hei Muhammad, kamu dulu pernah judi. Hei Muhammad, kamu dulu pernah kumpul malam, dengarkan musik dan seterusnya. Mereka tidak punya celah jemaah sekalian, karena Allah menjaga masa remaja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah beberapa bukti penjagaan Allah terhadap masa remaja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Rasulullah dikatakan dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, ini disebutkan dalam Dalailun Nubuwah, bukti-bukti kenabian. Disebutkan bahwa Rasulullah tidak pernah menyentuh, mengusap berhala. Di depan Ka'bah jemaah sekalian ada dua berhala yang jika orang-orang Mekkah zaman dulu, orang-orang musyrik melakukan tawaf, maka mereka mewajibkan untuk mengusap berhala tersebut. Nama berhalanya Isaf dan Nailah. Sebagaimana riwayat Imam Al-Baihaqi dari Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini bekas budaknya ayah Rasulullah SAW. Ya, setelah ayah Nabi meninggal, maka budak itu menjadi milik ibunya. Setelah ibunya meninggal, maka budak itu menjadi milik Rasulullah SAW, yang nantinya dimerdekakan oleh Rasulullah dan menjadi anak angkatnya Rasulullah SAW. Jadi ngambil anak angkat itu boleh, ya. Tapi anak angkat ini tidak bisa mendapatkan warisan. Zaid bin Harisah bercerita, saya pernah tawaf di masa jahiliyah, ya, sebelum Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Saya pernah tawaf, kata beliau, bersama Rasulullah. Ketika saya tawaf bersama Rasulullah, lalu saat saya melewati berhala Isaf dan Nailah, ya, saya melewati berhala Isaf dan Nailah. Isaf ini jemaah sekalian, sejenak saya ceritakan dulu tentang berhala Isaf, ya. Berhala Isaf ini berhala laki-laki, sedangkan Nailah perempuan. Isaf dan Nailah ini dikatakan dalam beberapa keterangan sejarah bahwa Isaf dan Nailah satu pasangan yang saling mencintai, ya, satu pasang kekasih yang saling mencintai. Akan tetapi cinta mereka tidak direstui oleh orang tuanya. Dikatakan bahwa Isaf memberanikan diri untuk melamar Nailah kepada orang tuanya.
Tapi orang tua Nailah menolak. Sehingga mohon maaf, Isaf dan Nailah terpaksa melakukan hubungan diam-diam. Na'udzubillah min dzalik. Mereka terpaksa melakukan hubungan diam-diam dan mereka lakukan di dalam Ka'bah pada malam hari di saat tidak ada orang tawaf. Na'udzubillah min dzalik. Maka jemaah sekalian, ini pelajaran bagi kita sebagai orang tua. Jangan melarang anak, menghalangi anak untuk menikah. Kalau dia sudah cinta kepada seorang laki-laki, senang, sering berjalan dengannya, dan ingin menikah, maka segeralah nikahkan jemaah sekalian. Jangan halang-halangi. Ini bahaya yang sangat besar kalau orang tua menghalang-halangi. Ya. Jangan sampai panjenengan menikahkan dengan cara yang terpaksa. Nauzubillah. Jangan sampai. Sebagaimana yang terjadi pada Isaf dan Nailah. Karena tidak disetujui oleh orang tuanya, tidak direstui oleh orang tuanya, akhirnya mereka memilih melakukan, mohon maaf, hubungan diam-diam. Dan mereka lakukan itu fil Ka'bah, di dalam Ka'bah. Dulu Ka'bah bisa dibuka, ya. Sekarang untuk masuk ke dalam Ka'bah itu hanya orang-orang tertentu, presiden, tokoh-tokoh dunia baru bisa masuk. Qadarullah, Allah melaknat mereka jemaah sekalian. Pada saat mereka berhubungan itu, Allah kutuk mereka menjadi batu. Ini bukan dongeng Bapak Ibu. Jadi ada orang dikutuk menjadi batu, itu bukan dongeng jemaah sekalian. Itu benar terjadi. Allah kutuk menjadi batu. Kemudian keesokan harinya ketika orang-orang tawaf, mereka kaget. Ada manusia yang dikutuk menjadi batu. Laki-laki, satu perempuan. Usut punya usut, ternyata mereka adalah Isaf dan Nailah. Maka saya pesan kepada para jemaah, jangan sampai ngasih nama anak dengan nama Isaf atau Nailah. Kalau ada tetangga punya anak namanya Nailah atau Isaf, dikasih tahu, diceritakan bahwa Isaf dan Nailah itu nama berhala. Nama orang yang dikutuk menjadi batu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian berhala Isaf dan Nailah Bapak Ibu oleh orang-orang Mekah, ya, berhala Isaf itu ditempatkan di Sofa, sedangkan berhala Nailah ditempatkan di Marwah, ya. Satu di Sofa, satu di Bukit Marwah. Nah, sehingga ketika mereka tawaf, mereka melihat itu berhala Isaf dan Nailah sebagai pelajaran bagi mereka. Bagaimana supaya mereka berhati-hati menjaga anak-anak mereka, tidak seperti Isaf dan Nailah yang mendapatkan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi awalnya ada di mana? Sofa dan Marwah. Ketika ada seorang pemimpin zalim, ahli kemusyrikan, namanya Amr bin Luhai, dia berkuasa. Maka Amr bin Luhai inilah orang pertama yang membuat kemusyrikan di kota Mekah. Sebelumnya orang-orang Mekah itu masih mengikuti agama Nabi Ibrahim, agama yang hanif, lurus, tauhid, hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Amr bin Luhai berkuasa di kota Mekah, dia menetapkan untuk menyembah berhala-berhala. Adapun awal mula ceritanya Bapak Ibu, Amr bin Luhai ketika itu berdagang ke negeri Syam. Di Syam ini sudah banyak orang-orang yang melakukan kesyirikan. Banyak mereka yang menyembah berhala. Kemudian Amr bin Luhai tertarik dengan berhala yang disembah oleh mereka. Tidak masuk akal ya, berhala kalau disembah. Itulah kalau orang sudah fanatik, yakin apapun kalau walaupun tidak masuk akal akan tetap dilakukan. Maka Amr bin Luhai minta kepada penguasa Syam, ya, meminta kepada penguasa Syam satu berhala untuk dibawa ke negeri Mekah. Berhala terbesar namanya Hubal dibawa ke Mekah.
Dan karena dia orang yang berkuasa, jemaah sekalian, berhala itu dia taruh di Ka'bah. Nah, sehingga secara tidak langsung memotivasi orang-orang untuk mengalihkan dari sebelumnya menyembah Allah, kemudian mereka menyembah Ka'bah. Nah, kemudian setelah Amr bin Lu'ay berkuasa, jemaah sekalian, berhala Isab dan Na'ilah yang awalnya ada di Safa dan Marwah itu dia turunkan dan dia taruh di depan Ka'bah. Dia buat peraturan siapapun yang bertawaf harus mengusap berhala Isab dan Na'ilah. Itulah kisahnya tentang berhala Isab dan Na'ilah. Nah, ketika Rasulullah SAW tawaf bersama siapa tadi? Zaid bin Harisah. Ya, Zaid bin Harisah bercerita, saat saya tawaf bersama Rasulullah SAW, saat saya melewati berhala Isab dan Na'ilah, saya mengusapnya, kata Zaid. Lalu Rasulullah saat itu melarang saya, hei, jangan kamu usap, jangan kamu pegang dia. Kemudian Zaid menceritakan, saya berkata dalam diri saya, nanti kalau saya melewati lagi, saya akan mengusap lagi. Kira-kira bagaimana tindakan Rasulullah? Lewat lagi, diusap lagi oleh Zaid bin Harisah. Rasulullah marah. Sudah saya bilang, jangan dipegang. Maka Zaid bin Harisah bersumpah, demi Allah, beliau sejak kecil sampai diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau tidak pernah memegang, menyentuh, bahkan menyebut berhala. Sampai beliau diangkat menjadi Nabi dan mendapatkan kemuliaan diturunkannya Al-Quranul Karim. Inilah dalil bahwa Rasulullah tidak pernah menyentuh, mengusap, apalagi menyebut nama berhala. Dulu sudah pernah saya ceritakan Bapak Ibu, dan sudah pernah kita pelajari bahwa Nabi ketika ke Syam bersama siapa? Pamannya Abu Talib, saat berumur 12 tahun, beliau mampir di sebuah kota namanya Busrah. Di Busrah itu ada pendeta. Ringkas ceritanya, pendeta menemui Rasulullah karena pendeta itu melihat tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Maka pendeta itu menguji, kalau dia benar-benar Nabi, pasti dia tidak senang sama berhala. Maka saat itu Buhairah menyebut nama berhala, Lata dan Uzza, kata Buhairah. Kemudian Rasulullah berkata, jangan sebut nama-nama itu, saya tidak suka. Jangankan menyentuhnya, menyebutnya saja Nabi SAW tidak suka. Ini bukti bahwa Rasulullah masa remajanya dijaga Allah Subhanahu wa taala dari unsur-unsur jahiliyah. Kemudian jemaah sekalian, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasulullah SAW pada masa remajanya dari kesalahan moral, seperti membuka aurat di tempat umum. Nah, sebagaimana dalam riwayat Imam Al-Bukhari dikatakan Bapak Ibu bahwa ketika masa remajanya Rasulullah ada pembangunan Ka'bah. Ini disebutkan secara gamblang oleh Imam Al-Bukhari dan disyarahkan oleh Imam An-Nawawi dalam Fathul Barinya, bahwa ketika masa remaja terjadi pembangunan Ka'bah, mungkin Ka'bahnya roboh atau kena banjir atau bagaimana, wallahu taala alam ya. Yang jelas ketika masa remaja Rasulullah sempat ada pembangunan Ka'bah, dan Rasulullah ikut andil dalam pembangunan Ka'bah tersebut. Rasulullah ikut andil. Rasulullah yang saat itu masih remaja, beliau mengangkat batu. Nah, kebiasaan orang-orang jahiliyah kalau bekerja, apalagi ngangkat-ngangkat barang itu, biasanya jubah-jubah yang mereka pakai itu dikalungkan ke leher, sehingga mohon maaf auratnya kelihatan. Apakah mereka pakai celana pendek? Wallahu ta'ala alam. Yang jelas aurat mereka kelihatan. Apakah hanya pahanya atau di atas paha? Wallahu ta'ala alam. Ya, kelihatan aurat mereka. Saat itu Rasulullah membantu pembangunan Ka'bah ditemani oleh
pamannya yang bernama Abbas. Ini paman yang nanti juga masuk Islam. Abbas melihat Rasulullah tidak mengangkat jubahnya, ya, tidak mengkalungkan jubahnya ke leher. Dan Abbas melihat Rasulullah kesulitan karena karena batu mengenai jubah Rasulullah. Ketika batu itu diangkat, ya, batu itu mengenai jubah Rasulullah. Maka Abbas berkata, "Hai Muhammad, angkatlah jubahmu supaya jubahmu terjaga dari batu." Maka seketika itu Rasulullah sebagai anak remaja yang yang tentu mengikuti saran dari orang yang lebih tua daripada beliau angkat itu. Ketika beliau angkat, jemaah sekalian, tiba-tiba pingsan. Dalam riwayat yang lain tiba-tiba ada yang menampar beliau. Ya, beliau merasa ada yang menampar sampai beliau pingsan. Kemudian beberapa saat setelah itu beliau sadar. Nah, setelah sadar beliau berkata, "Jubahku, jubahku, jubahku." Kalau sekarang lah, "Sarungku, sarungku, sarungku, mana sarungku?" Maka beliau segera menutup auratnya. Ini dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga masa remaja Rasulullah dari kesalahan moral. Baik. Kemudian yang ketiga, Allah menjaga Nabi dari kebiasaan anak-anak remaja pada umumnya, seperti minum khamr, ya. Rasulullah tidak pernah minum khamr, walaupun saat itu udah lumrah lah anak remaja, bahkan orang tua yang stres mereka minum khamr, sudah lumrah, ya. Maka salah satu minuman di surga itu adalah khamr, karena untuk memotivasi orang-orang supaya meninggalkan khamr. Untuk pelarangan khamr ini, jemaah sekalian, bertahap. Awalnya dibolehkan oleh Islam, awalnya dibolehkan dalam Quran, tapi kemudian setengah membolehkan, setengah melarang. Kemudian yang ketiga, dilarang pada saat sholat. Jadi kalau mau sholat itu dilarang minum khamr. Artinya kalau tidak mau sholat, ya, di luar itu boleh. Kemudian yang keempat terakhir, dilarang secara total. Dalam keadaan apapun tidak boleh minum khamr. Setelah turun ayat Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan." Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamr, judi, ansab, mengadu nasib, mengundi nasib, rijsun min amali syaitan, perbuatan najis termasuk dari perbuatan syaitan. Jadi khamr masa jahiliyah sudah lumrah, anak-anak remaja minum khamr sudah biasa. Ibaratnya orang minum air putih sudah biasa mereka. Kemudian kebiasaan lain daripada mereka itu berjudi, ya, berjudi, maisir. Cuman sekarang judi masih ada, tetap ada. Bedanya dulu judinya offline, sekarang judinya online. Ya kan, seperti bursa, trading, forex, itu judi jemaah sekalian, judi itu. Ya. Saya pernah ditanya oleh teman saya, "Ustadz, bagaimana hukumnya forex, trading, kemudian saham online itu?" Saya bilang itu judi, itu ada brokernya, ada bandarnya itu. Ya. Maka orang yang bekerja di situ, yang melakukan mencari uang dengan cara itu pasti tidak berkah jemaah sekalian. Saya sudah mendapatkan banyak cerita dari teman-teman saya. Baik. Kemudian kebiasaan remaja yang lainnya adalah kumpul pada malam hari mendengarkan musik. Ya kan? Kumpul pada malam hari mendengarkan musik. Jarang masa remaja itu kumpul pada malam hari ngaji, itu jarang. Yang ada kumpul pada malam hari mendengarkan musik. Itulah yang terjadi pada zaman jahiliyah. Nah, dikatakan masih dalam kitab yang sama jemaah sekalian, dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, bahwa suatu waktu Rasulullah SAW setelah beliau menjadi nabi, ya, beliau bercerita kepada Ali bin Abi Thalib, sahabat pemuda yang sangat rajin beribadah dan sangat cerdas.
Kemudian setelah itu Ali bin Abi Thalib bercerita kepada para sahabatnya. Ali bin Abi Thalib berkata, Rasulullah bercerita kepada saya bahwa pada zaman jahiliyah Rasulullah SAW tidak punya keinginan sama sekali untuk mendengarkan musik, kumpul, bernyanyi, mendengarkan lagu dan seterusnya, kecuali hanya 2 kali. Keinginan itu hanya 2 kali, jemaah sekalian. Jadi selama masa remajanya Nabi tidak punya keinginan kecuali hanya 2 kali, 2 malam saja kata Rasulullah. Itu pun saya dijaga oleh Allah. Jadi ceritanya ketika sore hari Rasulullah ini kan bekerja sebagai pengembala kambing, Bapak Ibu, ya, dengan teman-temannya. Karena sebagaimana yang saya sampaikan tadi, beliau tinggal bersama siapa? Abu Thalib. Abu Thalib itu paman yang tidak kaya, sederhana. Atau ukuran tokoh-tokoh Mekah saat itu bisa dikatakan beliau adalah orang yang miskin, ya, sehingga butuh tambahan biaya hidup. Maka Rasulullah membantu itu dengan cara mengembala kambing. Nah, pekerjaannya rendah ini jemaah sekalian, ya. Kalau ada tidak di antara kita yang kerja mengembala kambing? Tidak ada kan? Itu pekerjaan orang kampung. Tapi dilakukan oleh Rasulullah SAW, keturunan terhormat, mulia. Ini pelajaran bagi kita bahwa jangan malu untuk mengais rezeki asalkan rezeki itu halal. Jangan malu jemaah sekalian. Meskipun jual bakso di pinggir jalan, jangan malu. Ya kan? Yang penting halalan thayyibah. Ketika pada sore hari Rasulullah SAW mengembala kambing dengan teman, tidak disebutkan dalam riwayat ini siapa nama temannya itu. Kemudian masuknya waktu malam, yakni tibanya waktu maghrib, ya, Rasulullah berkata kepada temannya, wahai temanku, tolong jagakan kambing-kambingku ini ya. Saya mau pergi ke tempat di mana anak-anak remaja kumpul mendengarkan musik. Itulah keinginan pertama Rasulullah, ya. Ini menunjukkan bahwa fitrah remaja itu ada pada diri Rasulullah, jemaah sekalian. Karena beliau sebagai manusia bukan malaikat, ya. Maka berangkatlah beliau bercerita, ketika saya melewati satu rumah. Jadi beliau ini berangkat dari luar kota Mekah, karena biasanya orang mengembala kambing itu di pinggiran kota Mekah, ya. Ketika masuk kota Mekah, melewati satu rumah, beliau mendengarkan ada suara ramai. Maka beliau bertanya kepada orang, itu suara apa? Kata seseorang, itu suara nikahan. Ada suara nikahan si fulan dan si fulana. Kemudian Rasulullah SAW mendekati dan duduk. Ketika Rasulullah SAW berusaha untuk mendekati jemaah sekalian, tiba-tiba pendengarannya ditutup oleh Allah, sehingga beliau tidak mendengarkan apa-apa. Lalu Allah buat pingsan. Kalau pendengaran ditutup, ini manusia mungkin tidak sampai 1 menit bisa pingsan. Kalau tertutup total jemaah sekalian, pingsan tidak sadarkan diri. Sebagaimana Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu tidur di gua selama 309 tahun. Itu karena telinganya disumbat oleh Allah. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Kami sumbat telinga mereka, kata Allah, fil kahfi sinina adada, di dalam gua sinina adada, bertahun-tahun disumbat oleh Allah, ya, disumbat sehingga mereka bisa tidur 300 berapa tahun? 309 tahun disumbat. Kalaulah telinga itu tidak disumbat oleh Allah, maka mereka mungkin dengar suara petir, suara alam ini akan terbangun. Jadi seakan-akan mereka pingsan selama berapa tahun itu? 309 tahun. Ketika Nabi duduk ingin mendengarkan musik, lalu Allah tutup telinganya. Kemudian beliau pingsan. Bangunnya ketika pagi hari. Saat matahari itu sinarnya mengenai beliau, lalu beliau terbangun. Udah sepi, nggak ada orang itu, beliau baru bangun. Kemudian beliau pulang, ya, menemui temannya yang dititipkan kambing oleh Rasulullah SAW. Ditanya oleh temannya, bagaimana tadi malam? Seru nggak? Kata temannya. Kata Rasulullah, saya tidak mendengarkan apa-apa.
Saya tidak melihat apa-apa, kata Rasulullah. Ini bukti jemaah sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga masa remaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang terakhir, saat haji Rasulullah wukuf di Arafah, sedangkan orang-orang Quraisy wukufnya di Musdalifah. Jadi begini jemaah sekalian, orang-orang terhormat, keturunan terhormat dalam pelaksanaan ibadah haji itu tidak mau mereka wukuf di Arafah. Mereka ngambil wukufnya di Musdalifah, ya kan? Padahal dalam syariat Nabi Ibrahim itu wukufnya di Arafah. Inilah praktek-praktek jahiliyah dalam ritual ibadah haji. Sebenarnya sangat banyak jemaah sekalian praktek-praktek jahiliyah dalam melaksanakan ibadah haji itu dulu sangat banyak. Misal, mohon maaf, bagi orang yang baru pertama kali haji, maka dia tawaf harus melepaskan pakaiannya. Kata dia, pakaian itu pakaian yang kotor, najis, harus dilepas sehingga suci nanti semuanya. Herannya, ya, anehnya jemaah sekalian, peraturan ini hanya berlaku bagi orang-orang kelas bawah. Adapun orang-orang menengah ke atas jemaah sekalian tidak diberlakukan. Orang-orang kaya tetap pakai baju, walaupun dia pertama kali haji. Jadi ketidakadilan dalam hukum, dalam sebuah peraturan itu memang terjadi sudah dari dulu. Orang kaya, orang yang ini bebas, sedangkan orang miskin diperlakukan ya sewenang-wenang. Itu praktek jahiliyah. Kemudian yang berikutnya adalah termasuk praktek jahiliyah dalam melaksanakan ibadah haji itu adalah biasanya mereka setelah melaksanakan ibadah haji mereka menyembelih binatang kurban. Kemudian binatang kurban itu dikalungkan, diberi kalung. Bukan dikalungkan, diberi kalung jemaah sekalian. Ya, yang terbuat dari kalung itu dari bunga-bunga lah, dikalungkan ke binatangnya. Jadi sebelum disembelih itu dikalungkan dulu. Katanya itu pengantin. Ada sebagian tempat ketika selesai penyembelihan ibadah kurban itu mereka lempari bunga begini. Katanya dia sedang menjadi pengantin di surga, Pak. Padahal binatang itu kalau sudah mati ya kuntu turaba, dia menjadi debu, jemaah sekalian. Ini praktek-praktek jahiliyah yang masih dilakukan oleh sebagian orang, masih dilakukan. Maka kalau kita bertemu dengan orang-orang seperti ini, beri nasihat, sampaikan agama kepada mereka. Kemudian setelah mereka menyembelih hewan kurban, darahnya itu jemaah sekalian mereka usapkan ke Ka'bah. Nah, setelah Islam datang yang dibawa oleh Rasulullah, ritual haji itu tetap berjalan, tetap diteruskan oleh Rasulullah. Yang baik-baik tetap dilakukan, yang tidak baik ditinggalkan oleh Rasulullah. Seperti wukuf di Musdalifah, kemudian menyembelih hewan kurban, kemudian darahnya diusapkan. Itu yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah tidak ikut-ikutan mereka. Ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa masa remaja Rasulullah itu sangat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah bukti penjagaan Allah terhadap masa remaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hikmah terjaganya masa remaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi Muhammad memiliki seluruh karakteristik sebagai manusia sehingga ia mendapati dirinya sebagai layaknya pemuda berupa fitrah kecenderungan hawa nafsu. Tadi Rasulullah ingin mendengarkan musik, ingin kumpul malam sebagai anak-anak remaja. 2 kali keinginan itu terjadi jemaah sekalian. 2 kali terjadi. Ini bukankah Allah tidak kuasa untuk membuat beliau tidak punya keinginan itu? Allah kuasa jemaah sekalian. Tapi sengaja Allah berikan Rasulullah keinginan
untuk menunjukkan kepada manusia bahwa Muhammad yang diutus oleh Allah itu adalah seorang manusia yang juga punya kecenderungan hawa nafsu. Nah, punya kecenderungan hawa nafsu. Beliau juga punya istri, jemaah sekalian. Bahkan istrinya berapa? 12. Ya. Kalau dibandingkan dengan Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa tidak punya istri. Hasur wa nabiyan. Hasur itu tidak punya istri. Sebagaimana Nabi Yahya alaihissalam tidak punya istri, jemaah sekalian. Jadi tidak punya istri. Makanya pastor-pastor itu nggak beristri mereka itu, ya kan? Nah, kalau ada pastor beristri itu udah melanggar aturan mereka itu. Baik. Ini menunjukkan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga memiliki kecenderungan hawa nafsu. Jadi nabi-nabi dari dulu itu Allah turunkan dari kalangan manusia. Mereka memiliki kecenderungan hawa nafsu, jemaah sekalian. Kemudian yang kedua, Allah akan menjaga siapapun dari sikap-sikap jahiliyah jika ia memang disiapkan sebagai penegak syariat, sehingga tidak ada celah bagi orang-orang kafir untuk mengungkit masa lalunya. Gitu. Jadi kalau orang itu sudah ingin diangkat oleh Allah menjadi penegak syariat, pemimpin, maka Allah akan jaga mulai dari kecil. Tidak punya aib dia mulai dari kecil. Tidak berzina, tidak berjudi, tidak minum khamar dan seterusnya. Sehingga orang-orang tidak mengungkit masa lalunya. Ya kan sekarang banyak Bapak Ibu wanita-wanita yang hijrah, dulunya buka aurat, setelah hijrah dia tutupi auratnya. Apa yang terjadi? Orang-orang kafir yang tidak suka diungkitlah masa lalunya, diputar kembali, ya kan, kehidupan masa lalunya. Nah, tapi orang-orang yang ingin diangkat oleh Allah sebagai penegak syariat, sebagaimana Nabi dan Rasul, maka Allah Subhanahu Wa Taala jaga dari masa kecilnya, masa remajanya dijaga oleh Allah, sehingga tidak ada celah bagi orang-orang kafir untuk mengungkit masa lalu. Berbeda dengan kita. Kita ini masa lalunya sangat kelam, jemaah sekalian, gelap, ya kan? Dulu di masa muda ada yang pernah main musik dan seterusnya, masa jahiliyah itu, ya kan? Kemudian yang terakhir, pelajaran yang terakhir adalah unsur jahiliyah berupa mengagungkan berhala dan menyembah patung sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Jadi menyembah berhala, mengagungkan patung itu sangat dibenci oleh Allah. Termasuk juga mengagungkan gambar itu tidak boleh, jemaah sekalian. Gambar kok diagungkan? Gambar itu tidak bisa membuat manfaat dan tidak bisa menolak mudarat. Jangan agungkan gambar, jemaah sekalian. Makanya kenapa ulama-ulama itu melarang untuk menggambar Rasulullah? Salah satu alasannya adalah supaya tidak dikultuskan, jemaah sekalian. Ada seorang anak kecil itu yang viral di YouTube, ya, yang diminta oleh gurunya untuk menggambar Rasulullah di barat, ya. Ketika dia hendak menggambar Rasulullah, dia memejamkan. Apa kata dia? Saya tidak bisa menggambar engkau ya Rasulullah, karena keindahanmu, karena kemuliaanmu, sehingga tangan ini tidak bisa bergerak. Subhanallah, ya. Maka menggambar Rasulullah itu tidak boleh. Termasuk juga film-film tentang Rasulullah, kalau menampilkan sosok Nabi, walaupun itu bukan sosok Nabi sebenarnya, kalau ditampilkan itu tidak boleh, jemaah sekalian. Haram, hukumnya dosa. Baik. Kemudian begitu juga dengan membuka aurat di tempat umum. Ini merupakan perkara-perkara jahiliyah yang sangat dilarang oleh Islam. Maka Rasulullah SAW sangat mengecam umatnya yang membuka aurat, ya, dikecam oleh Rasulullah. Kemudian yang terakhir adalah mendengarkan musik. Ketika Rasulullah ingin mendengarkan musik, apa yang terjadi tadi? Allah tutup telinganya. Ini menunjukkan bahwa musik itu tidak boleh. Nah, siapa yang senang musik di sini? Pak Anto, ya. Dulu, ya. Nah, musik ini tidak boleh, jemaah sekalian. Nah, ada sebagian ulama berkata begini, musik yang tidak diperbolehkan itu kalau dampaknya negatif.
Kalau dampaknya. Jadi yang tidak diperbolehkan itu bukan musiknya tapi dampaknya. Tergantung dampak daripada musik itu. Ta'thir kalau dalam bahasa Arabnya. Dampak daripada musik itu. Kalau dampaknya tidak baik, ya kan? Seperti lagu-lagu yang ngetren di barat. Kan ada itu yang K-pop Pak ya. Yang direstui oleh wakil presiden kita. Tidak apa-apa anak Indonesia meniru anak-anak Korea untuk melakukan K-pop. K-pop itu apa? K-pop itu saya. Jadi jemaah sekalian, itu musik yang diharamkan oleh Allah. Menurut pendapat sebagian ulama. Jadi kalau dampaknya negatif, melalaikan, ngangguk-ngangguk sendiri gini, ngangguk-ngangguk, nah itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kata pendapat ulama yang tadi jemaah sekalian, kalau dampaknya itu tidak negatif, bahkan dampaknya positif. Misal ada nyanyian mengingatkan kita kepada akhirat. Bila Israel datang menjemput. Nah, itu kan tentang mati. Nah, sehingga ketika kita mendengarkannya kita ingat mati. Ini sebagian pendapat ulama mengatakan boleh. Ya kan? Boleh jemaah sekalian. Nah, pokoknya musik, nada, nasyid yang dampaknya positif itu dikatakan oleh sebagian ulama boleh. Adapun sebagian yang lain keras. Bentuk apapun selama itu ada unsur musiknya maka hukumnya haram. Karena hadisnya jelas. Ini keras jemaah sekalian. Ya. Bahkan dikatakan oleh mereka bunyi sendok yang dipukulkan ke piring, itu jika diniatkan sebagai musik itu hukumnya haram. Tapi kata Imam Jalaluddin Ar-Rumi, musik yang haram itu adalah suara sendoknya orang kaya yang didengarkan oleh orang miskin. Itu musik yang haram, kata Jalaluddin Ar-Rumi. Tapi ini pendapat yang jarang jemaah sekalian. Demikianlah pelajaran yang dapat kita ambil dari terjaganya masa remaja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingin saya lanjutkan kepada masa pernikahannya, tapi sudah masuk waktu syuruk ini. Sudah syuruk? Nah, baik. Insya Allah pada pertemuan berikutnya jemaah sekalian kita akan bahas tentang pernikahan, ya, pernikahan Rasulullah dan Khadijah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.